Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Di sini tidak pakai zodiak lagi, ini untuk umum ya. Jadi bicara tentang energi umum, walaupun kalian berbeda zodiak tetapi bisa nasib kalian sama ya. Karena energinya mirip ataupun mungkin kondisinya juga hal yang terjadi ya, tetapi waktunya berbeda ya. Mungkin ada yang sudah duluan terjadi ya, ataupun mungkin lambat energinya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ini energi general, energi banyak orang, tidak 100% energimu ya. Jadi tidak 100% juga resonate. Kamu mau resonate 100%, silahkan hubungi kontak WA saya. Oke, tema kita kali ini saya merasakan energi triparty atau pengkhianatan ya. Bagaimana nanti judulnya ataupun apa yang terlihat di kartu tarot ini nanti kita akan bahas ya. Dan sebelum itu saya minta kepada kalian jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang hubungan triparty atau ketidaksetiaan. Wow, jadi kalau ini ada terjadi padamu ya, ataupun mungkin kamu masih merasa kok apa iya. Nah ini lihat ya, ini pesan semesta untukmu, dimana karakter-karakter ini artinya dia memiliki yang lain selain kamu ya. Di kartu pertama di sini ada Eight of Cups, ada juga The Star. Di sini ada High Priestess. Wow, bicara tentang ketidaksetiaan ini ya. Dia merasa bahwa kamu itu ada yang kurang, atau mungkin di tempat lain ada yang lebih ya. Bicara tentang ketidaksetiaan itu, ada beberapa yang sudah cuek ya, ada yang merasa bahwa kamu sudah tidak secantik dulu, kamu sudah tidak seganteng dulu ya, kamu sudah tidak sekaya dulu, kamu tidak seroyal dulu, sehingga berkurang. Dia mencari di tempat lain ya, dimana dia bisa diperhatikan, dimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dimana dia bisa disayang, dimanja ya. Jadi dimana ciri-cirinya dia mempunyai selingkuhan. Saya merasakan di sini kamu merasa sendiri tuh, apa-apa sendiri, pikir-pikir sendiri ya, kesepian sendiri, kerja atau pergi bepergian pun sendiri. Dia pun sama ya, dia mau pergi ke sana kemari ya terserah, tanpa ada dirimu, tanpa ada dari sisi pengawasanmu, atau malah kamu mau ikut dia bilang jangan, kamu di rumah aja ya. Entah dia tidak pede, entah dia mau mencari mangsa ya. Ini bukan menakut-nakuti ya, ini kita bicara tentang psikologi orang yang sudah bosan ya, dimana ya dia nggak mau kamu ikut-ikut karena nanti geraknya itu kayak terbatas gitu ya. Dan dia juga nggak mau dibully. Contohnya, kok istri kamu sudah nggak cantik, dia membandingkan, istri teman saya cantik, istri teman saya
aduhai ya, bodinya masih seksi, kok saya punya istri. Dia membandingkan, makanya dia malu. Ataupun ya dia mau mencari mangsa-mangsa lainnya yang seksi, dimana kamu sudah tidak seksi. Ini lebih ke wanita ya, maksudnya prianya ini yang berselingkuh ya. Ada juga wanita yang berselingkuh, tapi ini lebih ke materi sih. Dengan apa dibilangnya, kalau wanita selingkuh, tapi untuk materi kita yang pertama ini adalah kamu sendiri karena prianya. Kalau wanitanya selingkuh karena kurang dihargai prianya. Ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi di mana dia menipumu ya secara mental ya, dibilang setia sayang, padahal di luar sana atau di dalam hatinya dia mempunyai yang lain. Di sini Queen of Cups, Five of Pentacles, Judgment, dan Eight of Pentacles. Dimana saya lihat dia orangnya cuek, tadi saya sudah bilang ya. Kamu mau ini terserah, kamu mau itu terserah. Bahkan ya seolah-olah itu kamu tuh patung ya, cuman casing doang gitu, bahwa saya sudah punya pasangan, saya punya pacar, saya punya istri ataupun suami. Tetapi koneksi bersama nggak ada, atau tinggal bersama, hidup bersama nggak, cuman tinggal satu rumah tapi jalannya sendiri-sendiri, lu gue. Ya. Jadi ya itu ciri-ciri bahwa dia selingkuh nih, tanda kutip ya. Selingkuh tipis-tipis atau sudah betul-betul selingkuh yang tingkat tinggi gitu. Ya, karena kita bicara tentang orang chat-chat juga itu sudah termasuk selingkuh ya. Chat-chat dengan orang lain di HP ya, terus membayangkan sosok wanita lain, itu sudah termasuk kategori selingkuh juga. Walaupun selingkuh tipis-tipis, tetapi itu sudah kategori selingkuh. Kenapa? Karena dia menduakanmu. Dan kalaupun pasanganmu cuek saat ini, berarti dia ada memikirkan sesuatu. Entah dia memikirkan manusia atau pekerjaan. Karena bicara selingkuh juga ini kan ibaratkan dia berfokus pada artinya berfokus pada yang lain, bukan pada atau memprioritaskan dirimu. Ya, ini cuek. Tapi lebih tinggi memang cuek karena adanya komunikasi yang kurang, dan akhirnya ya dia lebih fokus pada dirinya. Dimana ya sudah dia membebaskanmu dibandingkan ribut. Ataupun mungkin kamu energinya bisa terbolak-terbalik, kamu lah yang gak mau ribut dengan pasanganmu ya, jadi kamu sekarang cuek ya dengan dia. Nah itu sudah kategori mau ke mengarah selingkuh. Tinggal orangnya yang datang memberikan harapan, memberikan perhatian, ya udah kamu langsung lolos masuk dalam cinta segitiga ya. Itu sudah ciri-ciri orang mau selingkuh tuh, kalau sudah tidak ada komunikasi yang baik antar pasangan. Ya, apakah ini sudah termasuk seperti dirimu, kondisi kamu? Ya siap-siap saya, berarti kamu sudah di tahap proses menuju selingkuh atau sudah selingkuh. Kalau kamu sudah tidak ada rasa, cuek ini kan udah nggak ada rasa gitu. Kamu mau jadi apa dan pasangan kok nggak ada. Cuman mungkin karena pernikahan, status aja, ataupun karena anak. Tapi kalau cinta, hati, hasrat ya udah nggak ada. Nah ini, ya. Jadi itu sudah mau mengarah ke perselingkuhan, ya. Berikutnya saya lihat di sini jarang berhubungan intim ya, jarang berhubungan intim. Jadi saya lihat kalau kalian sudah jarang berhubungan intim, wah itu sudah kategori lain lagi ya. Entah mungkin alasan capek, entah mungkin alasan apa ya, mungkin capek dengan yang lain di luar sana ya. Ini lebih ke laki-laki ya. Kalau laki-laki udah jarang minta di istrinya ya, berarti ya kalau mau dibilang mungkin dia jajan di luar ya. Itu sudah kategori fatal ya. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah tidak bernafsu denganmu. Akhirnya apa, dia ya entah lakukan di tempat lain ataupun apapun ya, karena sudah tidak bernafsu. Ini kan bicara kalau sudah tidak bernafsu, sudah tidak menginginkan, berarti ya siap-siap aja untuk berpisah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang diam-diam ayem, tidak ada masalah, tiba-tiba langsung bubar karena banyak diamnya. Dan pada saat memuncak ya sudah berpisah. Ya. Jadi dia yang tidak jarang berhubungan ya kan, maksimal normalnya tuh ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau sudah sebulan atau 2 bulan sekali, wah repot itu ya. Berarti sebulannya kemana? Ya. Ini kadang-kadang kita berpikiran positif, tetapi logika juga harus main ya. Karena kalau laki-laki tidak mengeluarkan ya
pasti dia akan pusing, sakit, stres, ya. Tapi kalau dia happy-happy aja, dia kemana ya? Itu patut dipertanyakan ya. Nah itu. Oke, berikutnya kita lihat lagi tanda-tanda dia selingkuh ya. Four of Swords, Page of Wands, ini hanya untuk ini ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Kalau ini ada di ciri-ciri di pasanganmu ya berarti kamu siap-siap aja tuh. Ya nggak lama lagi kamu akan ribut dengan dia. Tetapi ingat, ini bukan untuk menakut-nakuti, ini bukan untuk membuatmu berpisah, marah, no ya. Semua itu keputusan kembali kepadamu. Di sini saya cuman memberikan kisi-kisi bahwa ini loh orang-orang yang model kayak gini tuh yang sudah tidak setia. Ataupun bahkan mungkin kalau kamu yang ada di kondisi ini yang melakukan ini kepada pasanganmu, berarti kamulah yang tidak setia. Kamulah yang akan nanti menjadi pengkhianat dari hubunganmu. Jadi hati-hati ya. Oke, di sini ada Four of Swords, Page of Wands, ada the Empress, King of Cups ya. Oke, di sini untuk berikutnya ya, mudah emosi dan tersinggung. Jadi kalau pasanganmu mudah emosi dan tersinggung, itu dari dia itu sudah tidak menghargaimu, dia sudah tidak menyukaimu, dia sudah tidak mau melindungimu. Karena orang yang menyayangi, mencintai, dia akan berkorban. Bukan membuat pasangannya bersedih, bukan membuat pasangannya menangis atau menyia-nyiakan atau tidak mendengar pas keluh kesah pasangannya ya. Nah ini, jadi siap-siap ya, dia akan berpaling darimu atau bubar kalau sudah ada tingkat emosi yang tinggi, cepat tersinggung, tukang emosi, marah. Itu berarti dia tidak menghormati akan hubungan, akan pasangan ya. Bagaimana dia mau menyayangimu atau setia padamu kalau sudah nggak ada hasrat ya? Kalau dia masih sayang padamu, mencintaimu, tidak mungkin dia akan membuatmu menangis, tidak akan mungkin dia membuatmu kecewa ya. Jadi itu ciri-ciri orang sudah tidak berhasrat tuh ya. Kalau dia mudah tersinggung, mudah marah ya, dimana dia harus melindungi, mengayomi ya, tetapi malah menyakiti. Makanya tadi saya bilang banyak orang berdrama ya, sudah tidak berhasrat tetapi malah tetap bersama. Ujung-ujungnya ya terjadilah KDRT ya. Terus juga ya kalau mau dibilang sakit hati dari ucapan tindakan ya. Banyak yang bertahan demi status atau demi anak-anak. Tetapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Di sini saya cuma memberitahukan bahwa ini loh orang-orang yang akan nantinya selingkuh ataupun sudah terjadi perselingkuhan ya. Berikutnya lebih banyak dengan HP-nya dan lebih memprioritaskan HP-nya ketimbang kamu ya. Scroll TikTok ya, dia lihat goyang-goyangan di sana ya. Dia nggak pernah melihat goyangan istrinya. Ini contoh ya, dan ini fakta ya. Dia lebih lihat orang-orang di sana ketawa-ketawa sendiri, nggak cari duit, pemalas ya, nggak bantu kerjaan rumah. Ini ada di sini nih ya, dimana istrinya yang capek sendiri itu terluka ya, seakan-akan istrinya tuh tidur. Ini lebih banyak sakit hati istri ya. Ada juga laki-laki ya, tetapi di sini energinya paling tinggi perempuan ya. Jadi saya bicara sesuai kartu aja. Dimana karena cinta ya, dia tidur di jerami atau apa ya kalau dibilang sangkar yang penuh dengan duri ya, berdrama. Untuk apa? Dikatakan baik-baik saja, padahal tuh ada cinta segitiga nih. Dia benangnya ya, apa dibilangnya nih, ya ini taringnya ada 3, cinta segitiga yang mana benangnya ya 1, yaitu cinta. Tetapi ya itu, mau dibilang bagaimana lagi, dia lebih fokus pada yang lain ketimbang dirimu, HP-nya atau orang lain. Kalau dengan orang lain wah bagus sekali, pelayanan, membantu, sampai orang lain tuh merasa bahwa kamu tuh orang yang paling beruntung mendapatkan dirinya, yang mana peka. Terus kalau di luar itu baik ya, pokoknya orang itu nggak akan bisa tahu bahwa ini orang jahat ya. Orangnya peka, membantu, terus sosial ya, terus sopan, sabar ya. Padahal di rumah ya nggak seperti gitu, pemalas, jorok, tukang maki-maki, marah-marah ya, temperamen ya. Kalau orang lain dia bantu di rumah, mana dia mau bantu, pemalas. Uangnya malah dia royal di luar, pelit di dalam rumah. Ini ada ya, berarti memang dia tidak mau
berbagi dengan kamu. Ibaratkan kamu susah sendiri aja, jangan bawa diriku. Ya. Jadi seperti gitu. Dia lebih prioritaskan HP-nya, pekerjaannya atau orang lain ketimbang kamu. Ya, apalagi kalau bicara protektif pada HP, ya, kamu nggak boleh pegang-pegang, dikasih password, ya, supaya kamu nggak boleh tahu isi apa komen-komennya. Alasan ini rahasia karena tentang kerjaan. Padahal sebenarnya ya kerjaan lain, gitu, ya. Oke, dan terakhir di sini saya melihat ya, ada beberapa orang-orang yang tiba-tiba baik, ya, tiba-tiba ini kamu udah tahu nih orang ini kok tiba-tiba baik ya. Padahal kamu tidak tahu untuk menutupi atau membuat jangan sampai itu ketahuan kalau dia selingkuh, dia baik-baikin kamu. Entah mungkin dia kasih hadiah yang selama ini mungkin dia tidak pernah peka, dia nggak pernah kasih hadiah, kok dia romantis ya. Apakah dia sudah berubah? Oh ternyata ya dia bermain di sana supaya jangan ketahuan. Kalau dibilang suamimu udah jalan dengan yang lain, oh ya itu teman, karena di rumah dia romantis sama aku, padahal di luar dia romantisannya dengan yang lain juga. Nah ini ada yang terjadi ya, dimana dia memperlakukan istrinya baik atau suaminya baik, padahal di luar juga ada apa dibilangnya, ada apa dibilang ya selingkuhan seperti gitu ya. Jadi hati-hati juga ya. Ya mungkin itu yang saya lihat ya. Pura-pura baik, terus juga tidak memprioritaskan kamu, cuek, terus juga gampang emosi, temperamen, jarang berhubungan, dan kemana-mana sendiri ya. Wah ini nih ciri-ciri pasanganmu entah sudah mempunyai selingkuhan ataupun mengarah ke perselingkuhan ya. Jadi kalau kamu sudah merasakan energi-energi seperti gitu, dikomunikasikan baik-baik, karena semua ini adalah kunci komunikasi ya. Kalau komunikasi kalian jarang atau tidak baik-baik saja, ya siap-siap ya mempertaruhkan rumah tangga kamu. Ini lebih banyak energinya yang sudah mempunyai pasangan, lebih ke yang sudah nikah ya. Jadi hati-hati seperti gitu. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak dari orang yang terkoneksi denganmu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisialnya di sini, kamu terkoneksi dengan huruf I, huruf V, F, G, L, J, A, P, J, N, D, R, C, W, dan K. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan inisial I, V, F, G, L, J, A, P, J, N, D, R, C, W, dan K ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak resonate, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat koneksi zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.